Dalam hal niat terjadi perbedaan antara niat sholat wajib, sholat sunnah, ya, sholat sunnah maupun sholat sunnah mutlak. Niat sholat wajib itu syaratnya ada 3: qasdu, ta'yin, dan fardiyah. Jadi kalau kita cuma niat sholat, usolli, nggak sah sholat kita. Usolli apa? Gitu. Kan harus diperjelas lagi. Usolli fardu. Oh, sholatnya sholat fardu. Kalau sekedar usolli, bingung ini sunnah apa fardu, maka harus diniatkan dengan jelas. Usolli qasdu, saya niat sholat. Ya, fardiyah, fardu. Fardunya apa? Fardu tuh ada 5: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Usolli fardhu subhi. Oh, subuh. Kalau dia niat dengan kalimat cuman segitu aja udah sah sholat. Misalkan dia nggak baca sampai arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala, nggak apa-apa, karena dia sudah mencangkup 3 syarat tadi: qasdu, ta'yin, dan fardiyah. Maksudnya, kemudian fardu atau sunnahnya, dan jelas sholat fardunya apa. Usolli fardhu zuhri, saya niat sholat. Maksudnya sholat apa? Fardu. Sholat fardu. Fardunya fardu apa? Zuhri. Gitu. Sholli fardhu zuhri. Gitu. Ya. Kalau kita itu syarat niat sholat wajib. Tapi kalau mau lebih lengkap juga boleh tadi. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Saya niat sholat subuh. Yang penting dalam hati. Ya, kalau tadi talafuz pengucapan bahasa Arabnya itu sunnah. Penting niat dalam hatinya. Nah, sekarang kalau sholat sunnah, sunnahnya rawatib, bukan sholat sunnah mutlak. Atau sholat rawatib itu qobliyah ba'diyah, atau sholat tahajud, atau sholat duha, maka kita bisa niat usolli qabliyah, langsung boleh. Usolli tahajud, ibu tambahin sunnah juga boleh. Usolli sunnatan tahajud, usolli sunnatan duha, gitu. Itu juga boleh. Tapi kalau langsung disebut usolli tahajud, usolli duha, saya niat sholat duha, ya, itu sudah boleh. Yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini dia bukan tahajud, dia bukan rawatib, dia bukan qadha gitu ya. Tapi dia pengen sholat sunnah aja gitu, ya. Maka dia sebut usolli sunnah. Saya niat sholat sunnah, dah mencangkup, gitu ya. Seperti itu, ibu-ibu. Dalam perkara niat. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ya. Gimana? Perempuan. Benar. Maka harusnya laki-laki cari tukang pijitnya sesama laki-laki. Itu pun areanya yang tadi harus tetap ditutup dari pusar sampai lutut gitu ya. Nah, jangan sampai kita perempuan dipijit sama tukang pijit laki-laki. Oh, itu nggak boleh ya. Kemudian lagi laki-laki dipijat sama perempuan. Cari yang satu jenis kelamin, karena itu bukan mahram ya, betul. Kecuali yang mijetnya emaknya sendiri atau saudaranya sendiri gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau masih mahram dia yang mijet, nggak apa-apa. Dengan catatan aurat yang tadi dari surah warukbah itu harus ketutup gitu. Cuman kalau orang lain ya jangan cari yang sama laki-laki, masa nggak ada gitu ya. Atau jangan jadi alasan gara-gara pengen dipijit perempuan dia tetap pengennya sama tukang pijit perempuan, itu kan alasan saja gitu ya. Ya kalau mau pijitan perempuan bini sendiri, maka istrinya harus pinter jadi tukang pijit gitu. Ya kalau suami pegel-pegel kita yang mijitin, nggak usah panggil orang lain gitu ya. Gitu. Jadi kalau bisa satu jenis kelamin, dan itu malah harus karena bukan mahramnya gitu. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Iya. Kalau sholat qadha itu ada syaratnya nggak? Kalau misalnya memang perjalanan, misalnya jam 3:30 sampai jam 6 itu benar-benar kayak macet ya, stuck gitu ya. Terus akhirnya qadha itu dari berikutnya kalau sudah masuk maghrib atau
Qadha langsung di maghrib itu juga boleh, gitu. Kan antara asar ke maghrib nih nggak ada jamak ya. Misalkan gini, kita di perjalanan zuhur belum sholat. Kejadiannya misalkan kita zuhur belum sholat, udah masuk asar. Sedangkan zuhur dengan asar ini kan boleh dijamak, gitu ya. Maka kita niatkan, ya Allah, saya menjamak takhir zuhur ke asar, itu boleh. Tapi ketika asar dengan maghrib, ini kan nggak bisa dijamak nih, asar sama maghrib. Nah, kalau memang nggak ada kesempatan untuk berhenti, kita cukup yang pertama litahrimil waqt, lihurmatil waqt. Kita seolah-olah sholat di perjalanan, tapi nanti di qadha, iadah, diulang lagi sholat itu. Jadi kita sholat maghrib, abis itu kita qadha sholat asar tadi. Ya, seperti itu. Ya Mbak ya. Itu kalau kita benar-benar di perjalanan dan stuck gitu. Ini kerjanya di Sudirman, contoh. Rumahnya di sini, di Fatmawati. Harusnya kalau nggak macet ya 40 menit nyampe, dan itu keburu lah. Kalau dia pulang kerja setengah 4, ya jam 5 nyampe dah, minimal segitu ya, atau setengah 5. Ternyata karena stuck macet nih, bener-bener luar biasa, buat melipir ke pom bensin atau musola aja susah saking stucknya gitu. Dia boleh untuk mengqadhanya nanti, ya, mengqadha sholatnya. Tapi kalau sekiranya dia ada kesempatan untuk melipir dulu, singgah dulu, berhenti dulu, sholat, baru lanjutin perjalanan. Niatnya qadha. Niatnya qadha. Bisa qadha, bisa jamak. Misalkan maghrib sama isya. Ya Allah, nggak keburu maghrib nih kayaknya. Sepertinya kita meyakini dengan keyakinan kita, sepertinya maghrib nih nggak keburu, ya Allah, maka saya takhir ke isya, gitu ya. Nah, kita nggak ada niat untuk menjamak nih. Ini mah keburu, tapi ternyata qadarullah, begitu mau nyampe rumah sholat keburu azan isya, maka harus diqadha, gitu. Langsung diqadha. Niatnya qadha, gitu. Kalau dari awal tadi, oh saya sudah niat untuk menjamak, berarti niatnya menjamak, gitu. Jadi menjamak sholat nih boleh walaupun perjalanannya enggak sesuai yang tadi syarat disebutkan oleh para ulama ya, 83 km ke atas, dengan catatan memang dia mengqadha sholat itu karena tadi terjadi hal-hal yang urgent tadi, sebab dia macet yang sangat parah. Kita hidup di ibu kota yang luar biasa stucknya ya kehidupannya, dia boleh untuk mengqadhanya atau menjamaknya, gitu ya. Tapi dengan catatan di perjalanan seolah-olah kita sholat lihurmatil waqt. Allah, kita naik busway, naik kereta desek-desekan nih, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, seolah-olah kita sholat. Itu namanya lihurmatil waqt. Nggak perlu. Itu namanya menghormati waktu sholat ya. Nah, seperti itu. Baik, ada lagi ibu-ibu? Ini baru niat. Nah, sujud syahwi itu bacaannya subhana malayanamu walayasku. Ibu-ibu udah hafal belum? Belum ya. Jadi kalau kita lupa, misalkan kunut ya, ada yang versi pakai kunut subuh, ada yang nggak pakai kunut. Kalau yang biasa pakai kunut, kalau dia ketinggalan kunutnya maka dia sujud syahwi. Dia lupa bilangan rokaat nih yang sering nih kita. Ya Allah. Ini yang pertama karena dari awal sholat kita nggak hudurul qalbi, ya wajar ya, kita emang nggak bisa sekhusyuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu luar biasa khusyuknya. Kita nih dari awal sholat nggak membuang pikiran yang lain dulu, makanya kebawa. Lagi mau sholat, abis berantem sama suami kepikiran, dumel la ilaha illallah dan sebagainya. Pokoknya kalau habis sholat nggak mau saya tanya. Pokoknya kalau habis sholat nggak mau begini-begini gitu ya. Lagi nyiapin perlengkapan anak, kita sholat Allahu Akbar, nanti kuehnya atasnya ditata begini aja, nasinya dimodelinnya begini aja dan lain sebagainya. Itu karena belum niatnya pas prosesi di awal sholatnya belum benar-benar kita tajdid, kita hadirkan hati kita. Makanya kita seringkali lupa bilangan rokaat. Zuhur 4 rokaat, ini kayaknya udah 4 deh, tapi rasa-rasa masih 3 gitu. Kenapa? Karena kita banyak bengong, banyak yang dipikirin, dan kita nggak ngerti tadi udah tahiyat awal apa belum ya gitu, dan lain sebagainya gitu ya, masya Allah. Nah ini jadi kalau lupa bilangan rokaat sholat atau ada yang ketinggalan tadi sunnah-sunnah yang tadi nanti kita bahas ya, sunnah sholat itu, maka itu harus sujud syahwi.